Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin, ikhwani rahimakumullah. Ada seorang ulama besar, salah satu ulama salaf, yaitu Imam Malik bin Dinar. Suatu ketika Imam Malik bin Dinar ini melakukan perjalanan haji. Di tengah perjalanan beliau melihat seekor burung gagak hitam sedang membawa sepotong roti. Malik bin Dinar penasaran, ini nggak biasanya ada burung bawa sepotong roti. Karena hati orang yang dekat dengan Allah itu tajam, akan bisa membaca segala sesuatu yang terjadi sekelilingnya, yang dia lihat, yang dia dengar. Kemudian karena ini suatu hal yang janggal, diikuti burung tersebut. Setelah diikuti jauh, ternyata burung tersebut masuk ke dalam salah satu gua. Dan diikuti, ternyata burung tersebut sedang memberikan roti pada orang yang sedang terikat tangannya dan kakinya. Setelah dikasih, keluarlah burung tersebut, entah kemana, wallahu a'lam. Kemudian Malik bin Dinar mendekati orang tersebut, ditanya, "Wahai kisana, siapa kamu? Kamu dari mana?" "Saya adalah orang yang sedang melakukan perjalanan haji juga. Kemudian saya dirampok oleh orang-orang jahat. Tangan saya diikat, kaki saya diikat, saya dibuang di dalam gua tersebut. Akan tetapi saya menjalani dengan penuh kesabaran, berdoa minta kepada Allah, seraya membaca ayat surah An-Naml ayat yang ke-61 kalau tidak salah. Amma yujibul muddarra idza da'ahu. Siapakah yang mengabulkan doa di saat orang tersebut dalam kesempitan, kesulitan apabila mau berdoa? Ya Allah, ya Rabb, aku dalam kesusahan, aku dalam kesempitan, kesulitan, maka tolonglah aku. Kemudian setelah orang tersebut, ini cerita orang tersebut, setelah berdoa seperti itu, Allah utus burung gagak tersebut setiap hari selama 5 hari, setiap hari membawa roti, disuapkan pada orang tersebut. Tangannya diikat, kakinya diikat, gak bisa ngapa-ngapain. Setiap hari membawa air untuk dimasukkan ke dalam mulutnya orang tersebut. Itulah jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hambanya yang benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Malik bin Dinar membebaskan orang tersebut, dilepas talinya. Keduanya keluar dari gua, melanjutkan perjalanan. Perjalanan haji yang begitu jauh. Kemudian habislah perbekalan mereka. Makanan habis, minuman habis semuanya. Kelaparan, kehausan. Kemudian dari jarak jauh melihat gerombolan kijang. Hewan kijang itu sedang minum air di tengah padang pasir. Ini suatu keajaiban yang sangat luar biasa. Kemudian Malik bin Dinar dengan orang tersebut memuji kepada Allah. Alhamdulillah ada air. Didekati kijang-kijang tersebut pada berlarian. Alhamdulillah ada air. Begitu mau diminum, airnya langsung hilang, meresap ke dalam tanah. Malik bin Dinar mengatakan, "Ya Allah, ya Rabb, itu hewan-hewan kijang itu mereka tidak ruku dan tidak sujud kepadamu. Akan tetapi kenapa engkau memberikan minum kepada mereka sedangkan aku sedang melakukan safar haji, perjalanan haji, tapi nasibnya malah seperti ini." Begitu air mau diminum langsung hilang. Kemudian terdengar suara tanpa rubah mengatakan, "Kami memberikan minum kepada hewan-hewan tersebut karena mereka tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kamu tawakal pada perbekalanmu." Ikhwani rahimakumullah. Kemudian mereka tersadar bahwa tawakal sebenarnya itu adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus senantiasa kita kuatkan, kita yakini di dalam hati kita. Satu-satunya sandaran itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, hendaknya kita benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat kita punya uang banyak, jangan bersandar pada uang kita, merasa, "Oh tenang hidupnya, saya masih banyak tabungan." Jangan. Allah sangat-sangat pencemburu. Tahu pencemburu? Kita cemburu dengan istri kita, digoda sama orang, kita melakukan apa? Begitu pula Allah apabila diduakan, maka Allah akan marah. Ikhwani rahimakumullah. Bersandarlah kepada Allah dalam situasi apapun, kondisi apapun. Di saat punya uang, sandar kepada Allah. Yang memberikan uang Allah, yang memberikan rezeki itu Allah. Dan Allah kalau mau bisa mengambilnya kapan saja. Allah mau. Di saat kita sehat, bersandar kepada Allah. Jangan merasa aman, "Oh saya masih panjang umurnya, saya masih sehat." Enggak, kan saya itu sakit. Tidak. Setiap hari saya olahraga, bersandar pada kesehatan.
Padahal kalau mau Allah akan berikan dia sakit seketika itu juga. Bersandar kepada Allah. Di saat rumah sudah ada yang menjaga, depan satpam, setiap pojok rumah ada CCTV-nya, tetap bersandar kepada Allah. Jangan pernah merasa aman dari segala sesuatu kejadian-kejadian yang membahayakan kita. Bersandar, oh sudah aman, ada penjaga depan, penjaga belakang, penjaga. Padahal Allah kalau mau akan berikan kecelakaan setiap saat. Kalau Allah mau, maka bersandarlah kepada Allah dalam situasi apapun. Tawakal kepada Allah dalam kondisi apapun. Jangan tawakalnya itu di saat sudah kepepet saja. Nah ini yang perlu kita perbaiki dari tauhid kita. Ini adalah ilmu tauhid. Ilmu tertinggi itu adalah ilmu tauhid. Di antara tauhid itu adalah menyerahkan segala sesuatunya, bersandar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bersandar pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita akan kecewa. Ikhwani rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam satu hadis yang sahih, aku tidak pernah menakutkan, mengkhawatirkan kepada kalian akan menyembah berhala. Tidak, kata Rasulullah begitu. Aku tidak akan khawatirkan kalian itu akan kembali menyembah berhala. Tidak, menyembah patung, menyembah selain Allah. Tidak. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW terhadap umatnya adalah syirik khafi, kesyirikan yang terselubung, syirik yang samar. Kalau syirik yang nyata, menyembah patung, mengakui ada segala sesuatu selain Allah yang bisa memberikan manfaat dan bahaya, nah itu kesyirikan. Tetapi yang paling ditakutkan oleh Rasulullah terhadap umatnya adalah kesyirikan yang sangat samar. Contohnya apa? Bersandar pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi apapun, tetaplah tawakal kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Selalulah minta tolong kepada Allah dengan sabar. Sebagaimana orang tadi 5 hari di dalam gua, ke dalam keadaan terikat kakinya, terikat tangannya. Saya menjalaninya dengan keadaan sabar dan berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat doa itu dikabulkan itu adalah penuh dengan keyakinan. Dan sangat bagus apabila diawali kita dengan membaca ayat yang sesuai dengan keadaan kita. Kalau kita mau mohon ampunan dari Allah, baca ayat Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Wahai Zat yang telah berfirman di dalam Al-Quran, sampaikan kepada hambaku, sungguh aku ini adalah Zat yang maha pengampun. Ya Allah, ampuni dosa. Begitu juga orang tadi di saat berdoa diawali dengan ayat Al-Quran, kemudian dia berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu akan dikabulkan oleh Allah apabila kita itu benar-benar yakin kepada Allah. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa sedangkan kita sendiri tidak yakin? Ya Allah, beri saya rumah. Habis doa begitu, di dalam hati, gimana tapi caranya ya? Gaji saya pas-pasan, atau saya nggak punya pekerjaan. Bagaimana saya bisa punya rumah? Sudah minta kepada Allah, ngatur Allah. Allah itu punya cara. Allah itu maha segala-galanya. Segala sesuatu yang tidak mungkin untuk akal kita, Allah mampu itu. Jangan didekte. Ya Allah, saya mau haji, tapi gimana saya nggak punya uang? Masih gimana lagi? Itu namanya ragu. Setengah-setengah. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kadar keyakinan kita. Kalau keyakinan kita itu 100%, maka pertolongan Allah juga akan 100%. Kalau keyakinan kita 50%, pertolongan Allah juga akan 50%, sesuai dengan kadar keyakinan kita. Kuatnya keyakinan kita itu adalah yang menentukan dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta apa? Saya minta kepada Allah. Apapun itu selama baik, minta kepada Allah. Dulu para sahabat dari hal yang terkecil minta kepada Allah. Sendalnya sahabat itu putus, mintanya kepada Allah. Ya Allah, sendal saya putus, minta sendal. Ya Allah, garam habis, langsung mintanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Begitu juga di saat kita terjadi apa-apa dalam diri kita, kehidupan kita, langsung ingatnya itu kepada Allah, jangan ingat kepada makhluk. Apabila kita bersandar kepada makhluk selain Allah, apa itu makhluk? Ya, uang itu makhluk, manusia itu makhluk, apapun selain Allah itu adalah makhluk. Kalau kita bersandar pada selain Allah, maka Allah akan biarkan kita seperti itu. Na'udzubillah, semana na'udzubillah. Ini adalah pendidikan tauhid yang harus kita tanamkan pada hati kita, diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Jangan kita tinggalkan mereka dalam keadaan imannya itu lemah, tauhidnya itu lemah. Kuatkan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala luruskan tauhid kita, jaga keimanan kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.